Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Di dalam Al-Quran itu diatur masalah ketentuan-ketentuan, termasuk masalah hukum, perintah, kemudian larangan. Kemudian di Al-Quran juga mengatur masalah etika, bagaimana seorang itu berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diatur dalam Al-Quran. Bagaimana seorang berinteraksi dengan sesamanya. Itu juga diatur oleh Allah dalam Al-Quran. Bahkan Ibnu Abbas di dalam tafsir beliau kata beliau menyikapi ayat ini, surah An-Nur ayat 58. Ini adalah salah satu ayat kata beliau dari 3 ayat yang ada di dalam Al-Quran yang dilupakan oleh kebanyakan manusia. Jadi dianggap kebiasaan, sudah itu biasa. Anakku, ini anakku, ini anakku. Sama seperti seorang itu, dia makan riba yang dianggap itu suatu hal yang biasa. Seorang rentenir yang masuk ke kampung-kampung, dia memberikan pinjaman 1 juta, dia ambil 2 juta, ini contohnya. Dianggap hal biasa. Kan suka sama suka, riba sama riba. Loan riba, pinjam 3 juta, loan kembali 2 juta, loan riba. Walaupun riba tidak bisa, seorang laki-laki dan perempuan saya riba suka sama suka berzina, tetap hukum zina itu haram, dosa. Walaupun dia suka sama suka. Ini begitu juga. Ini kata kata Ibnu Abbas dalam tafsir beliau. 3 ayat di dalam Al-Quran, salah satunya itu itulah yang ayat ini, surah An-Nur, yang dilupakan oleh kebanyakan manusia. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ghalaba syaitanun nas ala halafi ayat. Setan itu bahkan sudah mengelabui manusia, sehingga setan itu mengatakan hanarukunya. Maka kita sekarang itu menceritakan masalah aurat. Ada batas waktu tertentu untuk mengunjungi rumah orang lain. Ada batas tertentu apakah termasuk anak kita untuk masuk ke dalam kamar kita. Ada ketentuan-ketentuannya. Karena kalau karena sudah tinggal dalam satu rumah, biasa anak masuk ke kamar kita biasa. Anak hukumnya. Seorang anak tidur sama ayahnya di dalam kamar, anak hukumnya. Padahal semua sudah diatur di dalam Al-Quran. Maka kita itu membawa adat. Betul ada adatun muhakkamah. Adat itu menjadi hukum betul. Ada adat menjadi hukum apabila tidak bertentangan dengan syariat. Tetapi kalau adat sudah bertentangan dengan syariat, maka tidak bisa dipakai. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Kita akan mengkaji pada subuh ini surah An-Nur ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Di dalam kajian ilmu balaghah itu panggilan itu ada 2. Ada panggilan dekat, ada panggilan jauh. Panggilan dekat itu menggunakan kalimat a atau ai. A atau ai. Orang Arab panggilan ini sering mereka ungkapkan panggilan ini. Karena orang itu dekat, mereka akan memanggil dengan a atau ai. Ai
dengan kalimat dekat. Orang itu dekat, tidak jauh. Kemudian satu lagi panggilan jauh. Itu dengan ya, wa, wa'a, hayya. Makanya muazzin ketika memanggil orang yang jauh supaya datang ke masjid, itu menggunakan kalimat hayya 'alas shalah. Ya. Kenapa yang dipanggil itu jauh? Menyototoh hana pelihara walaupun hana jadi. Yang dekat-dekat aku dipanggil walaupun dia tidak pergi juga ke masjid. Ya. Ini panggilan ini untuk orang jauh. Hayya 'alas shalah. Tetapi walaupun seperti ini, dibagi dua, panggilan jauh dan panggilan dekat. Di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang memanggil manusia dengan ayyuhal ladzina amanu atau ayyuhal ladzina amanu. Itu tidak ada. Ada apa sebenarnya? Kenapa di dalam Al-Quran Allah selalu memanggil dengan panggilan jauh? Selalu dengan ya. Apakah Allah jauh dengan orang beriman? Makanya di dalam surah Al-Baqarah ketika mewajibkan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kenapa tidak ada dipanggil dengan ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam? Sebelum kita jawab itu, Imam As-Sa'di mengatakan begini. Iman itu ada kalanya seseorang itu cuma tasdik saja, cuma yakin saja. Dia yakin saja, tetapi wala ta'mal jawarihum, anggota tubuhnya tidak berbuat. Dia yakin saja itu haram, tapi dia tetap akan haram. Itu dia beriman juga. Dia beriman, dia yakin kalau ini perintah Allah, tapi tidak dia lakukan. Maka ada orang beriman, dia tidak beramal saleh. Ada orang beriman, tetapi dia tidak, anggota tubuhnya ini tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadi Allah yang akan tunduk kita tanya. Yakin sembahyang wajib, yakin sembahyang wajib. Nana sembahyang, ada sembahyang. Tapi dia yakin salah itu. Maknanya secara batin dia mengakui kalau salah itu salah, tapi dia tidak mau salah. Jadi makanya di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak orang yang yakin saja supaya menuruti perintah Allah. Allah mengajak orang yang yakin saja, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Diwajibkan kepadamu berpuasa. Maka kamu akan saya anggap jauh kata Allah kalau kamu cuma beriman saja dan tidak mau puasa. Maka kalau sudah mau puasa nanti, maka saya anggap dekat. Maka ini masih dianggap jauh. Tapi dalam konteks ayat apa? Seorang itu beriman dengan hatinya saja. Maka itu masih jauh dari Allah. Seorang yang yakin saja terhadap hari kiamat tapi dia masih berbuat maksiat, maka itu masih dianggap jauh oleh Allah Subhanahu. Maka ini begini. Seorang masih dianggap jauh sebelum dia mau melakukan perintah Allah Subhanahu. Ini perintahnya apa sebenarnya? Perintah Allah ini, liyasta'dinkumul ladzina malakat aymanukum. Hendaklah minta izin. Ini lam ini di dalam tafsir Ibnu Asyur, ini lam taukid namanya, lam amar. Dalam kaidah sufi, al-amru yadullu 'ala wujub. Amar itu menunjukkan kepada wajib. Kecuali ada dalil-dalil khusus yang bisa membawa dari wajib menjadi mubah. Ya. Tapi kalau tidak ada dalil khusus ini tetap wajib. Maknanya apa? Apa yang dimaksudkan dengan ayman? Alladzina malakat aymanukum. Budak laki-laki maupun perempuan. Budak laki-laki maupun perempuan yang ada di rumahmu hendaklah minta izin kalau untuk masuk ke dalam kamarmu. Nanti ada 3 waktu kita nih. Oh, ada yang bertanya di mana ada budak? Budak tidak ada lagi. Tidak ada budak berarti pembantu. Pembantu tidak boleh sembarangan masuk ke dalam kamar kita. Harus minta izin. Kepada siapa? Kepada pemilik kamar itu. Biasanya pembantu masuk ke kamar ya pemilik kamar, ya pel kamar, ya beres free dan lain sebagainya. Boleh kata Allah tidak ada masalah. Tapi dalam 3 hal 3 waktu tidak boleh. Termasuk anak kandung kita sendiri. Termasuk anak kandung. Tidak boleh sembarangan masuk ke dalam kamar kita. Ya. Kaum sekalian dan jemaah yang
membisikkan budak atau pembantu. Maknanya begini, pembantu saja, budak saja yang berada di dalam rumah kita, yang tinggal bersama kita, tidak boleh sembarangan masuk ke dalam kamar kita, apalagi orang lain. Nah, kitanya masuk ke dalam kamar kita sembarangan itu tidak boleh. Yang pembantu saja tinggal di dalam rumah bersama kita tidak boleh, apalagi orang lain yang masuk ke dalam kamar. Ini catatan yang pertama. Artinya budak, pembantu tidak boleh sembarangan masuk ke rumah pemilik rumah, kamarnya, tidak boleh sembarangan, walaupun membersihkan kamarnya. Ini juga mencakup orang lain. Nah, jamin rumah kita ada tamu, tidak boleh sembarangan masuk menjauh WC dia. Ya kamar mana mau dia? Kamar mandi itu di dalam kamar kita, tidak boleh sembarangan masuk, kecuali nanti selain 3 tempat. Kalau di dalam 3 tempat ini haram dan tidak boleh. Sudah, ini catatan pertama. Catatan yang kedua, walladzina lam yablughul huluma minkum. Ini yang pertama, satu sudah haram masuk dan tidak boleh. Yang kedua, anak kandung kita juga tidak boleh. Alladzina lam yablughul huluma. Kata Imam As-Sadi, yang belum bermimpi, belum balik. Sebagian mengatakan belum balik itu lam yusallu, mereka belum wajib salat. Dalam 3 waktu tidak boleh, walaupun anak kandung kita sendiri masuk ke dalam kamar kita. Ya, inilah yang kata Ibnu Abbas tadi, anak kan anak punya, anak kandung dong. Kan sudah biasa kita masuk tidur, maka anak kita tidur dengan kita di dalam kamar. Kamar. Ini tidak boleh kata Allah. Tidak boleh. Ini ketentuan. Makanya ketentuan Allah itu, kita jangan pernah bertanya, bukan bino ya Allah, bukan hancur. Jangan pernah bertanya. Sama seperti ketika Allah mewajibkan salat. Jangan pernah bertanya kenapa salat wajib. Kenapa salat zuhur 4 rakaat? Uji 3 rakaat. Kenapa salat subuh 2 rakaat? Boleh enggak saya mendapat pahala banyak salat 3 rakaat? Salat 4 rakaat? Sudah ada ketentuan dalam Islam. Haji dan dama, haji dan guru. Kecuali memang ada hal-hal tertentu. Seperti salat zuhur 4 rakaat. Dalam hal tertentu kita bisa melaksanakan zuhur di waktu asar di waktu zuhur. Atau kita bisa melaksanakan zuhur itu 2 rakaat saja. Jamak kasar. Ada ketentuannya. Seorang boleh makan babi, yang babi itu haram, ada ketentuannya. Ya. Jadi sedang berada di tengah hutan, karena mau menuju ke desa, tapi hutan. Ini kalau tidak makan yang haram, maka dia itu secara logika meninggal dunia di situ. Maka dia lihat babi dan anjing di situ. Maka Allah katakan makan ada kadarnya saja. Dalam bedroom, menurut berapa jauh ngomong ada tambah. Jadi artinya apa? Khusus untuk mengganjar urusan. Ini ada ketentuan-ketentuannya. Makanya jangan bertanya kepada Allah, "Bukan bino ya Allah, bukan rezeki minta Allah." Jangan boleh tanya. Segala sesuatu yang Allah lakukan kepada hamba-Nya, ini semuanya demi kebaikan hamba itu sendiri. Ya Allah berfirman, "Pekerjaan rezeki ya." Nyampe kayaknya, nah, karena semua yang diberikan oleh Allah itu, semua sudah dipikirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masa depan kita semua. Bijuk kakek kepadanya, itu manfaat untuk kita juga. Bijuk sehat, manfaat untuk kita juga. Allah wajibkan salat itu untuk kita. Ulul ilmu semaya, ya mungkin pada kita juga. Allah wajibkan puasa untuk kita. Tidak mau puasa, kembalinya juga kepada kita. Jadi makanya walladzina lam yablughul huluma, anak kandungmu yang belum bermimpi, belum wajib salat, tidak boleh masuk ke dalam kamarmu dalam tiga waktu. Selain itu tidak ada masalah. Ini 3 waktu. Mana waktu yang pertama? Salat marat
Marat berkali-kali. Thalatha marat 3 kali. Yang dimaksud 3 kali di sini 3 waktu. Nah, kalau kata Imam Jalalain, thalathu awqat. 3 tempat, 3 waktu yang dilarang. Jadi makanya seperti di Masjidil Haram, dilarang ini, larang ini. Kalau di luar apa? Larang berbuat begini, larang begini, larang begini. Ya beda-beda. Bukan larang dua, larang dia, larang. Itu sudah ketentuan. Seorang ketika masuk ke dalam satu kampung, dalam kampung itu punya ketentuan dan undang-undang. Tamu lebih daripada 3 hari harus melapor. Ini ketentuan. Oh, menjadi apa? Hanya apa? Artinya apa? Memang sudah ketentuan seperti itu, kesepakatan. Sudah sepakat kalau masuk kampung orang lain sudah 3 kali 24 jam. Bukan 3 hari, 3 kali 24 jam. Ya 3 hari. Berarti harus minta izin. Ya. Ini ketentuan. Apalagi ketentuan Allah. Tidak bisa sembarangan kita ubah. Thalatha marat. Thalatha awqat. Jadi ada 3 waktu. Mana waktu yang pertama? Min qabli salatil fajr. Sebahagian ayat kita melihat min qablu. Ini bacanya min qabli. Di dalam ayat lain min qablu hudan linnas. Kenapa bisa kalimatnya min qablu? Kita salat sunnah qabliyah. Salat sunnah qabliyah. Salat sunnah ba'diyah. Itu sudah jelas apa namanya? Salatu sunnatil ba'diyah. Itu ada kalimat yang hilangkan sebelumnya. Kalau ini min qabli salatil fajr karena ada min di depannya. Kenapa min qablu? Min qablu hudan linnas. Karena qablu itu, nah ini artinya bukan bahasa Indonesia saja ada singkatan. Bahasa Arab pun ada singkatan. Kalau bahasa Indonesia katanya mandub dan tingkat ini. Ya, mandub dan tingkat. Bank Syariah Indonesia BSI. Apalagi mandub dan tingkat BTN. DLL, jauh orang mengaku DLL, padahal dan lain-lain, DST dan seterusnya. DST. Orang Arab juga meringkas. Ini namanya ijaz besar. Jadi diringkaskan min qablu, ringkasan dari min qabli dzalika. Ini seperti imam nanti amma ba'du. Hanya ba'du dalam ini. Yang ada ba'da. Karena diringkaskan dari ba'da dzalika menjadi ba'du. Qabla dzalika, qabl wa ba'din, nanti ada orang Arab wa ba'din, ba'da ini. Ya. Wa ba'din. Tapi ini tidak ada masalah. Ini min qabli salatil fajr. Tetapi kalau ini diringkaskan, tapi tidak boleh diringkaskan karena ayatnya mau seperti ini. Min qablu. Arti min qablu apa? Ya, itulah singkatan nanti. Tapi tidak boleh karena ayat Al-Quran tidak boleh kita ubah. Min qabli salatil fajr. Waktu larangan yang pertama sebelum salat fajar. Maka dia yang mungkin haji kamu melakukan maknanya segala lumayan tepok, yang tidak mau. Maka ada kunci itu dengan alasan apa? Mana apa namanya asbabun nuzulnya? Ini asbabun nuzulnya ada 2. Tidak Syekh Tantawi mengatakan ini ada 2. Yang pertama terkait dengan orang lain. Yang kedua terkait dengan anak kandung yang tidak boleh masuk ke dalam kamar sembarangan. Apalagi tidur di situ. Bisa itu kuliah. Itu bermain. Yang pertama, Rasulullah SAW itu menyuruh seorang pemuda Ansar namanya Midlaj. Rasulullah menyuruh untuk memanggil Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah tidak tahu kalau Umar tertidur di rumahnya. Midlaj ini langsung pergi ke rumah Umar bin Khattab. Ini dalam 3 waktu tadi. Ya, setelah itu turun ayat Al-Quran. Ketika sampai ke situ, dia ketok-ketok pintu. Waktu dia lihat Umar, langsung dia masuk ke dalam kamar tanpa izin. Waktu itu fakasyabat aurati. Aurat Umar itu tersingkap sehingga dilihat oleh pemuda itu. Umar mengatakan apa? Akhirnya Umar menghadap Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, andai kata ada ayat tentang tidak boleh masuk kamar orang lain, saya senang sekali ya Rasul. Wah,
tidak boleh masuk ke dalam kamar orang lain dalam waktu tiga waktu. Ya, salah satunya ini. Sebelum salat fajar. Yang kedua, ayat ini diturunkan nuzilat bin Asma bin Murfid. Ada seorang wanita namanya Asma binti Murfid. Rupanya ketika beliau sedang tidur, masuk anak laki-laki kandungnya, anak kandungnya masuk ke dalam kamarnya. Ketika itu fakariha, dia benci hal seperti itu. Kenapa? Maka syafaq kan auratnya terbuka dan sempat dilihat oleh anak kandungnya. Dia melapor juga ke Rasulullah. Rasulullah mengatakan sudah turun ayat. Makanya jangankan anak kandung kita, jangankan orang lain, anak kandung saja tidak boleh masuk sembarangan. Ini yang pertama, sebelum salat fajar. Yang sebelum salat fajar, kecuali begini, kita sudah janji kepada untuk sebelum sembahyang sunatnya, kita sudah tahu anak mau masuk, ya kita minta izin dulu. Tapi tidak boleh sembarangan masuk. Makanya dikunci pintu. Anak gede yang main. Gedenya kata pintu. Mungkin dekat tengah malam dia masuk ke kamar langsung tidur di samping kita. Orang-orang terbuka pada gedenya. Nah, jadi makanya anak kandung pun tidak boleh. Apalagi orang tua. Tapi selain 3 tempat ini tidak ada masalah. Apapun boleh, apapun. Pembantu mau masuk ke kamar kita, mau bersihkan, mau pel dan lain sebagainya boleh. Kecuali 3 hal ada. Diketok pintu dia. Nyonya putih kamar dia. Putih kamar pun malam. Nyonya putih kamar dia akan buka pintu dia. Tidak boleh masuk. Ini yang ini membersihkan. Kecuali nanti sudah izin tidak. Oh nyonya berangkat ke bandara ada Singapura. Nyonya untuk pompon putih itu malunya. Akhirnya bersihkan kamar. Itu sudah jadi. Ada kita sudah siap. Kaum muslimin sedang dimana dirahmati. Ini yang pertama. Yang kedua, wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahirah. Ketika kalian menanggalkan baju kalian di waktu zahirah. Apa itu zahirah? Imam Jalalain mengatakan waktu zuhri, setelah salat zuhur. Makanya katanya kayak sembarangan ada tamu kamar doa habis main dulu. Dan usahakan jangan mengunjungi rumah orang lain juga waktu zuhur. Yang pertama waktu ini waktu istirahat. Yang kedua, seorang ketika habis itu sudah lelah atau apa saja bisa saja dia buka bajunya duduk ruang tamu kedua. Loh katanya akan mau lebih rumah. Jadi artinya kamar ini masuk juga rumah masuk juga. Tidak boleh sembarangan. Jadi makanya akan biasa itu. Biasa inilah yang apa namanya. Kita kan biasa saja rumah kok minggu ada bukunya. Kecuali kita sudah izin dulu sama orang. Nyobain dulu dia rumahnya. Menyuruh rumah bukan haji. Berarti tidak. Dan ketika kita pergi pun ke rumah orang lain, itu pun ada etika. Ikut itu boleh. Ikut itu kan etika. 3 kali. Maka Syekh Tantawi mengatakan kenapa 3 kali? Yang pertama di bidayah. Bidayah ini artinya apa? Permulaan. Tutup itu. Yang kedua di ta'aruf. Ta'aruf itu apa? Memberitahukan orang dalam kalau di luar itu ada orang. Yang ketiga karena ada juga tanumi mayang-mayang. Ketok itu 3 biaya aku. Oh berarti karena 1000. Kalau diketok 2 kali, memberitahukan di luar ada orang. Ingin masuk ke dalam. Diketok yang ketiga kali, ini ketukan minta izin. Tujuh lu mau. Makanya Rasulullah mengatakan kalau pemilik rumah tidak merespon, jangan memaksakan diri untuk masuk ke dalam rumah. Bisa saja orang sedang tersingkap apa namanya orang. Ini katanya tadi ketok pintu bawa biasa di kunci itu. Assalamualaikum. Kok panjang mana? Padahal kok mana panjang? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mari disebut. Makanya ketika lu ngomong Arab, ibukah lagi ngomong Arab? Hai udah wa Indonesia. Kok ni banyak-banyak dah kalau lagi mari disebut. Lagi dawah assalamualaikum. Banyak banget. Ya. Maka ketika kita ketok itu orang lain assalamualaikum banyak banget. Yang kamu kan bukan. Assalamualaikum boleh. Terus dah pun assalamualaikum.
jangan anak buku linto adik itu, linto kan, tak boleh juga. Makanya Allah sampai hal-hal yang terkecil dijaga betul. Karena apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kau sendiri sedang ambil apa? Ini namanya minal lahirah. Habis salat dulu. Maka habis salat dulu kita pikir dulu untuk mengunjungi rumah orang lain. Dan berjanji deh. Hanya sembarangan aja anak habis dulu anak buku ni, anak buku. Mereka tak lebih dulu ni. Ya. Jadi maka janji dulu. Itu habis dulu untuk kerja. Ya. Oh hanya kan tu. Habis asar saja ya, janji. Ya. Ini waktu yang kedua yang tidak boleh. Waktu yang ketiga, ini juga waktu yang biasa kita lakukan. Karena tidak boleh sebenarnya. Wa min ba'di salatil isya. Setelah salat isya. Kita nyoba biasa. Alah anak buku isya tak ada begini. Tak ada. Baik dan berkeh pun nyatanya yang hancur. Nyatanya yang hancur. Ya. Artinya kita telepon dulu. Nyo kamu menjak isya ni. Oh hancur. Hanya tak baik dapat taruhannya oleh yang tentunya. Baik tak ada. Artinya apa salat isya? Itu waktu untuk istirahat. Ini kita sudah masuk ke dalam rumah orang lain, tidak ada izin lagi, sampai isya, duduk lagi sampai jam berapa? Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memberitahukan kepada sahabat-sahabat Rasulullah, kalau kamu mengunjungi rumah Rasulullah, wala musta'nisina li hadits, jangan berpanjang ini. Penantian dia tahu panjang dia tahu trek yang menyebut itu saya kopi sampai, ya, kan kopi. Trek lo mengatakan ada baik-baik hilang. Jadi makanya tidak boleh lama-lama di rumah orang lain. Orang lain ada kebutuhan lain ini. Maka jangan sampai sudah selesai kaji begitu. Karena boleh dia kata. Karena mungkin rumahnya bukan hanya kaki jiwa, makanya awal. Karena mungkin. Kau sebenarnya sedang jangan ada. Maka kita mengatakan habis isya kan biasa. Inilah yang kata Ibnu Abbas, kebiasaan yang manusia mengatakan ini biasa, kalau sama-sama suka. Contoh. Ketika seorang melakukan perbuatan zina, maka dia tidak bisa dituntut kalau dalam hukum Indonesia. Kenapa berzina? Oh tidak ada yang menuntut, kami sama-sama suka. Oh, tetapi di dalam Islam, walaupun suka sama suka, tidak suka sama suka, tetap dirajam. Kalau dia sudah menikah, tetap dijilid, walaupun suka sama suka. Lagi pun berintenir semua. Hanya rida Allah hukumnya. Walaupun kita suatu hal yang haram, kita dari lama yang halal, maka kita haram juga. Walaupun kita juga, nun rida Allah hukum bancok di kita melipatkan kalau kita ada hukum. Yang jauh bina kita rida Allah tetap haram. Ini karena sudah menjadi kebiasaan kita. Kalau sama-sama rida Allah hukum tidak boleh. Dalam hukum Islam kalau sudah haram tetap haram. Apabila kecuali ad-daruratu bil mahdurat, itu pun ada ketentuan-ketentuan. Dan tidak bisa kita buat darurat itu dalam pinjam lagi. Nyu darurat ni. Cuma darurat ni. Nyu darurat kan. Belum pinjam 1 juta bagi 2 juta, kan punya darurat. Punya kaidah darurat. Makna darurat tidak ada celah lain. Ini kan ada celah lain. Kita bisa mencari yang lain. Tetapi kalau seandainya berada di tengah hutan itu, tidak ada celah lain. Memang ada celah lain. Kecuali harus makan babi. Tapi kalau ada celah lain bukan darurat namanya. Lagi tunti lemak buih. Nyo ada cara lain, hana cara lain. Memang harus. Hamida yang ni hana aja. Nah, itu darurat. Tapi kalau ada solusi lain, oh nyo nak solusi, berarti itu saja. Jangan lagi. Kau sendiri sedang jemaah di dalam. Sana ma'awaratin laku. Diulang 2 kali oleh Allah. Tadi salata ma'awarat. Yang ini salatu ma'awarat. Kalimat salas itu diulang 2 kali. Di dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Satu lagi Al-Iqan fi Ulumil Quran. Di situ diungkapkan at-tikraru yufidu ta'kid. Pengulangan itu memberikan faedah ta'kid. Kalau Allah tidak main-main. Dalam 3 waktu itu jagalah 3 waktu itu. Jangan sembarangan. Anakmu saja tidak boleh, apalagi orang luar yang masuk ke dalam kamarmu dalam 3 hal. Nanti akan kita bertanya, kok kami nanya Allah? Nanti dijawab oleh Allah. Kenapa seperti itu?
dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang yang bolehnya, sebelum kita jawab, yang bolehnya kapan boleh? Kapan seorang anak boleh masuk ke dalam kamar orang tuanya? Kapan seorang pembantu boleh masuk ke dalam kamar tuanya dalam tanda kutip? Kelihatan mau sembarangan tidak? Dia ingin bersihkan kamar, ingin ganti spray dan lain sebagainya. Laisa alaikum wala alaihim junah. Jadi tidak ada halangan kamu atau dia, tidak ada halangan, tidak ada masalah. Makanya kalau ada pembantu masuk ke kamar kita tanpa kita ingatkan, pintu kamar juga terbuka atau tidak kita kunci, yang salah dua. Yang pertama yang masuk, yang kedua kita yang ada di dalam. Rupanya juga syahid katanya. Sehingga Allah mengatakan kamu dan mereka tidak berdosa. Jadi bukan berarti itu yang bersyahid kamu macam tidak. Yang di dalam juga berdosa. Kenapa? Kenapa tidak mengunci kamarnya? Contoh, ketika seseorang riba, kedua. Ketika itu ada sahabat mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, mana nelfon juga ya Rasulullah. Jadi kunci, belum dengar. Maka Rasulullah mengatakan orang yang ngomong dan mendengar dosanya sama, kata Rasulullah. Dosanya sama. Ya, jadi gara-gara dengar udah ada dosa. Dengar tidak ada dosa. Ini begitu juga. Kamu hanya ngomong media ngomong. Artinya kamu tidak berdosa. Lagi orang belum hendak dia khamar. Saya tidak minum khamar. Cuma apa? Mereka minum khamar di rumah saya ini. Kita berdosa juga sebagai pemilik. Oh, bukan di rumah saya di apa namanya, di sebuah tempat yang saya pun tidak tahu. Cuma saya berdosa kenapa? Belum menghamar kawannya. Kita membawa atau menjual walaupun tidak minum. Ketika ditanya pada orang kedai, hai bukan anda belum karena lebih itu khamar. Urung muka bercaci. Kenapa? Karena dia memberikan sebagai fasilitator untuk orang peminum khamar. Kaum muslimin sedang nyaman dengan itu. Junah ini beda dengan janah. Junah itu dosa. Kalau janah itu sayang. Jadi makanya seorang yang lalai dengan dunia itu tak lebih daripada nikmatnya sayang. Tai nyamuk. Tai nyamuk dia kata kita hanya boleh. Jadi artinya apa? Kenikmatan dunia itu tidak lebih dari seperti sayang. Menurut kita hebat sekali. Menurut kita memang nikmatnya hanya kecil sekali. Bagaimana nyamuk yang bisa terbang dengan kuasa sayang? Padahal nikmatnya itu lebih banyak. Kita tidak mencapai receh. Pengreceh yang kita. Yang lain ada lebih dahsyat daripada itu kita tadi. Kau serius dari mana dalam tadi? Di sini menggunakan junah. Junah itu berarti dosa. Jadi kamu tidak berdosa, mereka tidak berdosa. Ba'dahunna, selain 3 tempat tadi. Selain 3 tempat tadi, apakah mau setelah salat subuh gitu? Ya. Dia naik pegang. Hai baik buah ni cik makan dulu. Ya, makan dulu kawat. Berarti dah sah aja baik buah. Ya. Artinya ini ketentuan. Kalaupun kamu masih di dalam kamar, berarti kamu tidak dengar azan tadi. Berarti kamu tidak pergi sana. Berarti belum salat. Ya. Habis salat subuh tidak ada masalah. Makanya seorang pembantu ingin membersihkan rumah apa kamar yang punya rumah. Itu kalau mau ini kan habis salat subuh. Atau sebelum duhur, atau apa namanya sebelum isya. Menyampai ke isya anak kuliah, anak haram. Tawafuna alaih, terserah mau lakukan di kamar itu terserah. Yang jangan 3 waktu. Ditanya nak kamar mana yang dalam? Nak jamai rumahnya punya kamu kamalun macam. Hana betul. Bertemu kamalun macam. Nam kamalun nawiti. Tapi tidak boleh dalam 3 waktu. Tidak boleh anak ataupun kamu kecuali kita sudah hidup sama anaknya. Nyobek teman-teman ni kalau kunci. Oh, yang pernah je. Ya, yang pernah je. Kita sudah punya. Tapi tidak boleh sembarangan. Dan kamu begitu juga ketika dia bertamu ke rumah kita, bertamu saja malam hari ada isya harus isi. Apalagi dia masuk ke dalam kamar kita. Dan yang nyuruh pun kita juga hanya. Yang kamu juga kamar itu, ini nawati, ini kamu yang suruh berdosa, yang buat berdosa. Ba'dukum ala ba'di. Satu kalian itu melakukan terhadap yang lain. Ini hanya dosa.
Yang tamu tadi juga tidak berdosa. Ya. Pembantu tadi tidak berdosa. Kenapa? Karena melakukannya bukan pada tempat yang diharapkan tadi, yang tidak tadi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa Allah melakukan ketentuan seperti ini? Ini namanya contoh ba'dun minkum. Ini hanya segelintir contoh daripada contoh-contoh yang lain dalam bermuamalah. Ya, ini salah satunya. Cukup dengan menyebutkan ini itu sudah termasuk yang lain. Apakah minta izin dan lain sebagainya ketika ini masuk ke rumah orang lain? Kadzalika. Ya, tahu tak kata Allah? Kenapa tidak saya nikah? Kenapa yang tiga tadi tidak boleh? Tidak boleh setelah salat zuhur, tidak boleh setelah salat isya, tidak boleh sebelum salat subuh. Itu tidak boleh. Yubayyinullahu lakumul ayat. Allah menjelaskan kepada al-ayat dalam Al-Quran. Kalau disebutkan al-ayat itu maknanya tiga. Yang pertama ayat Al-Quran. Ini ayat-ayat ini. Ya, satu. Yang kedua, kalau Allah menyebutkan al-ayat itu maknanya mukjizat. Yang ketiga, kalau Allah menyebutkan dalam Al-Quran al-ayat itu maknanya hukum. Maka ini ayat ini maknanya ketiga, hukum. Maka Allah menjelaskan hukum tidak boleh masuk ke dalam kamarmu habis isya, sebelum salat subuh dan setelah salat subuh. Itu hukum kata Allah, ketentuan. Maka orang yang melanggar ketentuan itu, maka dia sudah namanya taghi. Taghi itu apa? Sudah melewati batas. Seperti orang salah, diwajibkan salat, akhirnya salah. Dia tidak mau salat, maka dia sudah keluar dari itu. Allah mengatakan jagalah kamarmu tidak boleh dimasuki 3 waktu. Anak-anak kukunya, anak mungkin terjadi mati, anak kuku. Kita sudah melanggar batas. Kita sudah melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kebebasan bahkan di dalam Islam diatur. Anak ketika umur berapa tahun bisa gabung tidur rame-rame. Kapan tidak bisa tidur rame-rame? Makanya ada kamar laki-laki, ada kamar perempuan. Tidak boleh kita gabungkan laki-laki dan perempuan. Oh, nak bergaduh ayat ini anak balik dalam. Kita balik dalam itu. Maka Imam Jalalain mengatakan dalam tafsir beliau, anak itu walaupun belum balik, ia arifu auratin bisa haram. Ketika dia tahu aurat-aurat perempuan, dia juga haram boleh. Walaupun dia belum balik. Anak kuku dah pertama oleh dia, anak balik dah anak wajib lumayan. Pada umur ni, wah beladu. Pada umur 15 bulan perempuan lah, orang wajib lumayan. Tidak boleh juga. Kalau dia tahu aurat perempuan. Kau sendiri sedang jamaah dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya yubayyinullahu lakumul ayat. Kalimat yubayyin maknanya Allah menjelaskan, Allah mengajarkan kamu, Allah memberikan petunjuk kepadamu. Kalau mau dengar ambil, kalau mau dengar ya sudah. Kamu mau dengar, mau ambil. Untuk menjaga hatimu, menjaga dirimu, menjaga kehormatan keluargamu, kehormatan istrimu, kehormatan dirimu, maka 3 waktu ini kamu jaga. Jangan sampai ada orang berani masuk ke dalam kamar habis zuhur, atau habis isya, atau sebelum salat. Itu kamu jaga. Itu ketentuan kata, itu hukum kata. Oh, nama yang sudah. Yang itu. Allah mewajibkan salat doa itu haid. Karena akan kita lihat nanti kenapa demikian. Kenapa tidak boleh melanggar ketentuan? Wallahu alimun hakim. Alim itu apa maknanya? Kita mengambil tafsir paling simpel saja, atau tafsir Fasawi. Alim itu maknanya alimun bi umuri khalqihi. Allah mengetahui apa yang dibutuhkan oleh seorang hamba-Nya. Makanya ketika kita diberikan rezeki sedikit oleh Allah, Allah tahu kita butuhnya sebenarnya sedikit. Cuma nafsu kita saja yang banyak. Kalau diberikan banyak, maka akan menyengsarakan kita. Ya, akan menyengsarakan kita. Contoh, bahkan kita juga dapat HP dari anak kita. Menurut anak saya mak dulu, anak bila ini HP menurut anak itu HP. Ini nak ketentuan ini, ketentuan anak bila ini kan ada ketentuan. Menurut anak ini, orang tuanya tidak sayang sama dia. Sebagaimana orang tua lain sayang kepada anaknya. Tapi orang tua menurut orang tua. Inilah bukti sayangnya kepada anak. Kalau HP-nya diambil, ini untuk masa depan anaknya juga. Bukan untuknya, bukan orang. Ini untuk anaknya.
sebejat-bejatnya seorang anak, sebejat-bejat seorang anak. Orang tua itu masih mengakui itu anaknya, masih mengakui dan sayang kepada anaknya. Apalagi anak, sebejat-bejatnya makhluk itu, sebejat-bejatnya dia musyrik, kafir, Yahudi, Nasrani masih dianggap sebagai makhluk Allah. Jadi makanya Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh mereka bertobatlah kalian, tobat untuk kalian. Itu karena sayang Allah. Dan adalah makhluk semua yang hakikat itu nih. Tetapi nikmat tetap diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau ada anak durhaka, itu kalau dia minta duit juga sama orang tuanya dicuci, walaupun orang tua berpikir berapa kali. Tapi yang kita dulu lahir dari rahim saya, tapi dia tidak tahu diri, tetap dicuci. Ya. Ini seperti apa namanya? Ada seorang sahabat Rasulullah. Beliau tinggal bersama ibunya berdua. Dia tidak mau nikah. Kenapa? Kalau nikah nanti akan berpisah dengan ibunya. Rupanya setelah dianjurkan akhirnya dia menikah. Ketika sudah menikah tinggal sama-sama dengan ibunya. Setelah itu dia berpindah tempat. Dia tinggalkan ibunya sendiri dan dengan istri. Itu sahabat Rasulullah. Ketika itu dia kunjungi ibunya sehari sekali. Besoknya seminggu sekali. Besoknya sebulan sekali. Akhirnya sudah jarang sekali dia pergi. Mungkin gara-gara dia berjihad atau pergi ke Rasulullah atau apa saja. Rupanya ketika sahabat ini mau sakaratul maut, dia tidak bisa meninggal. Rasulullah mengatakan dia punya seorang ibu dan dia bermasalah dengan ibunya. Kata Rasulullah. Umar bertanya, bagaimana cara Rasulullah? Kamu sekarang pergi ke rumah ibunya dan minta ridha ibunya supaya anaknya bisa meninggal dunia dengan tenang. Ini tidak bisa meninggal dia. Akhirnya Umar pergi ke rumah ibu sahabat tadi. Sampai di rumah dia melihat ada sesosok ibu sedang duduk di situ sambil menangis, sehingga ada bekas apa namanya di pipinya itu karena menangis. Apa kata Umar? Wahai ibu, anak ibu mau meninggal dunia, tetapi tidak bisa meninggal karena masih bermasalah dengan ibu. Apa kata ibu? Saya tidak pernah punya anak. Anak ya wahai ibu. Saya tidak pernah punya anak. Kalau saya punya anak maka akan ada dia selalu bersama saya sekarang. Tapi dia tidak ada bersama saya. Saya tidak punya anak. Umar balik lagi ya Rasulullah. Karena lama. Katanya anak ya Rasulullah. Iya itu ibunya kata Rasulullah. Tapi kenapa dia tidak pernah punya? Kamu minta sekali. Wanita tadi mengulang 2 kali. Saya tidak pernah punya anak. Anak belum. Nah, makanya jangan sampai menyakiti hati orang tua. Menyakiti hati orang tua berdoa kepada Allah. Ini ada macam-macam katanya. Maka Allah mengatakan anishkurli walidaika. Jadi didampingi dengan wow ma'iyah. Bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu. Walaupun dia seorang Yahudi, seorang kafir, kamu wajib berbakti kepada dia. Walaupun Yahudi, walaupun Nasrani, kecuali dia mengajak kamu syirik kepadaku. Ketika itu ajaran aku kepada dia. Ketika yang kedua kalinya Rasulullah mengatakan begini saja, hanya cara lain. Saya tahu kata Rasulullah, seorang ibu tidak tega hati. Dia masih cinta kepada anak. Cuma mau ya pulang. Begini saja, kamu datang ke rumah ibu itu, kamu katakan karena ibu tidak mengizinkan dan itu bukan anak ibu, maka Rasulullah akan membakar sahabat ini supaya dia meninggal dengan tenang. Pergilah Umar bin Khattab ke rumah wanita itu dan mengatakan begini saja, karena itu bukan anak ibu, maka kami sepakat untuk membakar. Mengukli ini, makanya seorang ibu itu walaupun anaknya durhaka, tetapi anak tega. Allah demikian. Allah walaupun tahu Yahudi, Nasrani dalam Al-Quran disebutkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Beda mungkin kamu lagi Yahudi dan Nasrani ya Allah. Tapi Allah dalam satu segi sayang juga awaknya. Sayang juga mereka. Bahkan Allah mengatakan bala man aslama wa ja'ahu. Boleh kalian boleh masuk dalam surga kata Allah. Boleh Yahudi Nasrani boleh masuk dalam surga. Kan ada pernyataan Yahudi Nasrani. Mereka mengatakan wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasrani. Tidak akan pernah masuk dalam surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Allah menjawab bala. Jujur dan mengkorban, tapi dengan syarat berimanlah kepadaku, beribadahlah kepadaku. Yang diletih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadahlah kepadaku. Kemudian ikhlaslah beribadah kepadaku. Artinya siapa pun.
Jadi makanya kita tak perlu heran umat yang kafir Yahudi, bukan itu rezeki. Wa makana ata'u rabbika mahdura. Pemberian Allah itu tidak ada yang bisa menahannya, termasuk kepada Yahudi, Nasrani dan lain sebagainya. Karena mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini makna adil. Allah itu tahu apa kebutuhan tubuh kita. Kita tahu sebagai orang tua apa kebutuhan anak kita. Maka kita coba anak dah perlu buat pesantren. Nyono tidak pesantren, HP ni. Kendaraan ni. Yang nanti itu benar nanti. Anak sayang lagi. Kendaraan hanya hijau ni, HP hanya hijau ni. Ya penjara dalam pesantren. Ini pertanyaan. Karena anak ini betul. Yang terpikir oleh anak itu apa namanya? Enak sebentar. Manaknya tapi orang tua memikirkan masa depan. Hai itu ngajak timulan supaya paling enggak doa-doa untuk mayang-mayang jin. Menyuruh mati meninggalkan jin untuk mayang-mayang. Allah meninggalkan jin selalu dan dia dalam ilmu. Nah, kamu apa yang ucapkan? Ada yang kumpul. Paling enggak kamu bisa berdoa. Paling enggak ada ayat-ayat tertentu yang bisa kamu hafal. Yang kita berharap. Tapi anaknya ya, orang tua memikirkan masa depan. Allah begitu. Ini yang dimaksudkan dengan alim. Alim di sini kata Imam Jalalain, alimun bi umuri khalqihi. Apa yang pantas untuk makhluk. Si fulan ini pantas kita berikan nikmatnya rezeki sedikit saja. Ya. Menyuruh tajuk le, dia akan memakan. Tajuk warna-warni benda. Ya, dengan tajuk warna-warni benda, dia akan taat ibadah kepada. Ini si fulan ini tapi sakit-sakit lebih. Dengan sakit ibadah sama ibadah sama. Maka jina orang sakit dari lahir sakit-sakit. Kalau seandainya saya berikan kesembuhan dia, maka dia akan lupa. Maka ini menyuruh nak sakit-sakit. Alhamdulillah ya Allah, menuju sakit dulu makin kau menolongnya. Ini seperti yang diucapkan oleh Nabi Ayub. Nabi Ayub 17 tahun, dalam satu riwayat 19 tahun kena penyakit. Tapi dalam menurut beliau selalu alhamdulillah ya Allah, kan menuju sakit itu, menuju sakit dulu sampai tinggal terus ya Allah. Sehingga Allah selalu dengan jawaban Nabi Ayub alaihissalam. Ketika itu Allah mengatakan, urkut birijlika. Sekarang tendanglah kakimu, tendanglah tanahmu dengan kakimu. Maka akan keluar air, mandilah dengan air. Maka kamu akan saya sembuhkan, saya kembalikan hartamu. Berapa hartamu hilang? Saya kembalikan lebih daripada itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna ini. Ya, ketika mereka kau semua jadi orang. Satu lagi, hakim. Hakim ini maknanya bijaksana. Bijaksana apa? Kita ambil satu tafsir saja. Tafsir Syekh Tantawi Al-Wasit. Beliau mengatakan, hakim ini apa? Allah bijaksana ketika mewajibkan kepada seseorang. Allah Maha bijaksana ketika melarang seseorang itu melakukan sesuatu. Maka ketika Allah mengatakan, la taqrabuz zina, jangan dekati zina, maknanya Allah sudah memikirkan kalau kamu dekati zina kamu akan berbuat hal-hal yang tidak diinginkan. Wah, nanti duduk macam, maka nanti muncullah hukum ikhtilaf. Duduk-duduk ramai-ramai laki-laki perempuan ini melawak-lawak ya. Apalagi di kantor ya, perkantoran. Duduk biasa ada. Hai apa punya? Nyona nito, nyona ni ada pun teman-teman. Akhirnya lama-lama kami bisa berbuat maksiat mereka ini. Karena sudah terbiasa kebiasaan. Maka makna hakim di sini, setiap perintah Allah Subhanahu wa taala itu demi kebaikan hamba itu sendiri. Setiap larangan Allah itu demi kebaikan hamba itu sendiri. Bukan untuk Allah. Maka sebagai penutup, Allah mengatakan dalam hadis qudsi ini, kalau seandainya kalian semua patuh kepada Tuhan, saya suruh salat kalian salat, saya suruh puasa kalian puasa, dan semua patuh dan taat kepada Tuhan, tetapi kata Allah tidak menambah kekuasaanku sedikit pun kata Allah, tidak ada menambah. Atau kata Allah, kalian semua ingkar kepada salat tidak mau, puasa tidak mau menjalankan kewajiban, maka Allah katakan apa? Sedikit pun tidak mengurangi kekuasaan. Bahkan Allah mengatakan, wal insyina, kalau kami mau, penduduk bumi sudah saya hancurkan, saya gantikan dengan yang tak. Bisa saja, tapi saya tidak. Saya ingin melihat mana orang yang membakar, yang tidak membakar itu. Saya ingin lihat mana orang yang ngomong saja tapi tidak berbuat. Saya ingin lihat orang munafik, tidak orang munafik. Yang ada di alam Allah yang mengatakan, kalau Allah subhanahu wa ta'ala mana?
memberikan apa namanya tubuh kepadanya. Allah akan melihat Yahudi, yang Nasrani, yang beriman, yang mengatakan saya beriman kepada Tuhan, yang maka itulah fungsinya Allah tidak menghancurkan. Menurut seandainya tidak ada fungsi ini, maka sudah dihancurkan semuanya, dan semuanya patuh dan taat kepada Allah. Sebagaimana patuh dan taatnya kepada Allah langit, bumi, matahari, malaikat dan lain sebagainya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi berdua dan sekalian. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.